Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio. Nah, channel penyemangat peternakan baik telur. Nah, untuk hari ini kita bincang-bincang ataupun sharing yaitu seputar peternakan baik telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu dalam bidang peternakan baik telur. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yaitu kapan waktu yang tepat kita dalam beternak baik telur untuk memberi perangsang telur agar bebek cepat produksi maksimal ataupun bisa mencapai 90%. Jadi agar teman-teman khususnya kita semua para pemula bisa mengetahui dan bisa kita mengaplikasikannya. Jadi untuk mengetahui mari kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ke pokok pembahasan yaitu kapan waktu yang tepat kita untuk memberikan perangsang telur pada peternakan kita agar bebek itu bisa produksi maksimal. Jadi ini perlu teman-teman ketahui yaitu yang ingin memulai, yang baru memulai yaitu beternak bebek telur. Jadi kita membahas yaitu peternakan bebek telur kandang ataupun peternakan bebek telur kering. Jadi untuk dalam beternak bebek telur yang pasti teman-teman memasukkan bibit itu kan dari bebek telur bayah. Itu udah sering dibahas yaitu di video-video sebelumnya. Jadi pentingnya kita untuk memilih bibit bebek telur yaitu dari bebek telur bayah yaitu masih perawan. Sedangkan kalau teman-teman nanti memasukkan bebek telur yang udah bertelur itu kita nggak tahu produksinya dari sananya berapa. Jadi kalau untuk bebek telur bayah ini kan kita yang menentukan yaitu produksinya nanti. Karena untuk mencapai satu periode itu bisa mencapai 1 tahunan ya kisaran dia 8 bulan lah produksi. Jadi bagaimana caranya 8 bulan produksi lancar terus tanpa ada kendala. Jadi yang pertama untuk teman-teman lakukan yaitu untuk pemberian vitamin ataupun perangsang untuk peternakan bebek telur. Jadi di saat teman-teman bebek telur itu udah mempunyai tanda-tanda saat itu bebek itu mau bertelur. Jadi ada di video-video sebelumnya apa itu tanda-tandanya dalam peternak bebek telur. Yang pasti nanti teman-teman bisalah membeli yaitu perangsang telur. Karena di sini saya sering menggunakan yaitu turbo teman-teman ya. Jadi kebanyakan para pemula nggak tahu nanti perangsang itu setiap saat diberikan. Sebetulnya nggak boleh begitu teman-teman ya. Kalau untuk perangsang itu ya di saat bebek itu udah mulai mau produksi baru kita beri perangsang yaitu turbo. Jadi kalau untuk turbo itu mungkin ada lah di toko-toko peternakan di kota-kota teman yang terdekat lah di daerah teman-teman. Mungkin kalau ada toko peternakan di daerah teman-teman pasti ada. Jadi bisa juga menggunakan Ciami, bisa juga menggunakan perangsang alami. Jadi kalau versi saya kan nggak mau ribet yaitu saya membeli turbo. Jadi turbo ini kan bisa mendorong bebek itu biar cepat produksi. Misalnya bebek itu udah bertelur tahap masuk kandang itu kisaran dia 15 hari udah mengeluarkan 1 butir 2 butir. Disitulah teman-teman nanti memberikan perangsang yaitu apapun jenisnya, mereknya, yang pasti itulah untuk mendorong bebek itu agar cepat produksi brol bahasa Jawanya, agar cepat menuju 50%. Setelah itu bisa mencapai dia langsung mengejar 90%. Jadi teman-teman untuk pembelian perangsang ini yaitu awal-awal lah. Jadi pasca 1 hari masuk kandang menuju dia kisaran 20 harian ataupun 30 hari lah paling lambat itu teman-teman bisa udah memberikan perangsang telur. Jadi disitulah letak kandung telurnya agar tetap subur. Jadi proses pembentukan telur itu kan dari bayah itu kan dia memang kita yang menentukan untuk manajemen pakannya harus pas. Jadi agar rantai-rantai telur itu menjadi cepat bebek itu berkembang saluran telurnya. Jadi kalau nanti bebeknya udah produksi normal, misalnya udah mencapai 60% ke atas, itu nggak perlu lagi dikasih perangsang telur teman-teman. Sebetulnya kalau untuk perangsang telur ini, kalau udah bebek yang udah produksi normal ataupun itu bisa membuat
double lah, ataupun kandung telurnya tepat berkembang. Jadi ya udah, kita memberi perangsang telurnya itu ya awal-awal di saat bebek itu udah mulai produksi sekitaran 1 sampai 10 butir, langsung saja kita beri perangsang. Bahkan kita juga beri E4 lah untuk meningkatkan kualitas telur dan membantu agar kandang tidak bau, mengurangi amonia yang ada di kandang. Jadi bebek itu tidak akan mengalami stres, jadi produksi cepat meningkat. Oke teman, jadi ayolah mulai berwirausaha yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi apapun ceritanya, khususnya kita semua kaula muda yang tinggal di desa bisa memanfaatkan situasi, yaitu membudidayakan peternakan bebek telur. Karena apa saya bilang peternakan bebek telur? Jadi untuk hasil para pemula kan yang pasti hari-hari kita bisa menghasilkan lah untuk kebutuhan kita. Jika teman-teman kalau muda yang menjalani kuliah bisa untuk membantulah biaya kuliah, karena untuk peternakan bebek telur kering ini nggak ribet, bisa ditinggal 1 harian, apalagi menggunakan pakan kering yaitu pakan jadi. Oke, jadi cukup sekian sajalah video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti itu sebagai gambaran lah buat teman-teman yang ingin mulai beternak bebek telur, agar kita dalam beternak bebek telur akan memperoleh keberhasilan dan keuntungan. Jadi cukup sekian saja dan saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses para peternak bebek telur.